karena Ustadz alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. PDF kita bisa diakses di sini dan insya Allah akan ditampilkan juga oleh panitia. Dan presensinya jangan lupa diisi. Kepada panitia kami persilahkan untuk membagikan link presensi dan lain-lain. Demikian saja pengumuman singkat dari kami sebagai moderator. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz Buya Daniel Salim Harun LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Barakallahu fiikum. Wafiikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan kita untuk selalu berthalabul ilmi. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah terhenti qadarullah sekitar beberapa bulan namanya. Terakhir itu di bulan Maret, di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hampir 6 bulan kita terhalang dari mempelajari hadis Arba'in Nawawi yang merupakan kitab yang paling fenomenal yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sedikit koreksi tadi, panitia menyebutkan saya sudah berada di tengah-tengah antum. Saya katakan tidak, saya berada di tengah-tengah laptop saya, ya, bukan di tengah antum, karena kita semuanya terpisah dengan jarak, tapi tidak terpisah dengan waktu insyaallah. Dan kita masuk kepada hadis ats-tsamin wal 'ishrun, hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan balighatan wa ajlat minhal qulub wa dharfat minhal 'uyun faqulna ya Rasulullah ka'an mu'izatum muwaddi' fa'usina qala usikum bitaqwallah 'azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira wa 'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang mendalam, sebuah nasihat yang begitu mendalam sehingga membuat hati bergetar dan membuat air mata bercucuran. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, seorang budak belian.
Karena sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan geraham. Hendaklah kalian jauhi perkara-perkara yang baru, karena sungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Qauluhu al-irbad. Al-irbad itu adalah perkataan al-irbad ketika mengatakan Rasulullah SAW memberikan kami satu nasihat dengan nasihat yang sangat mendalam sehingga menggetarkan hati dan menyebabkan air mata bercucuran. Mau'izatu makana minal kalam fihi targhibun wa tarhib. Yang disebut dengan mau'izah atau nasihat itu adalah sebuah perkataan yang di dalamnya ada targhib dan tarhib. Targhib itu adalah ajakan, tarhib adalah ancaman. Ya, targhib ajakan dengan hal-hal yang baik, adapun tarhib adalah merupakan ancaman-ancaman dari hal yang buruk. Yu'athiru 'ala nufusi wa yabghul qulub. Dan namanya nasihat itu adalah berpengaruh kepada jiwa dan sampai kepada hati. Jadi kalau sepertinya nasihat itu tidak sampai kepada hati, maka nasihat itu gagal. Jika nasihat itu tidak berpengaruh kepada jiwa, maka nasihat itu juga nasihat yang gagal. Fatawajjala min makhafatillah, sehingga hati itu menjadi tawajjul, menjadi bergetar, menjadi gentar. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa al-'Irbad radhiyallahu anhu hadhihi al-mau'izata bi hadhihi as-sifat ats-tsalath. Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu sudah mensifati atau sudah menggambarkan nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini sebagai dengan sifat tiga yang tadi, yaitu apa? Berpengaruh kepada hati, kepada jiwa, sehingga apa? Sehingga air mata bercucuran. Kemudian sampai ke hati, sehingga hati menjadi apa? Menjadi bergetar. Allati hiya al-balaghah wa wajlul qalbi wa dharful uyun. Jadi sifat dari nasihat itu adalah apa? Balaghah, dengan perkataan yang indah, dengan perkataan yang jelas, dengan perkataan yang mudah dipahami. Ya. Kemudian dia menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Qala Ibnu Rajab fi Jami' Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam jilid kedua halaman 111, wal balaghatu fil mau'izah mustahsanah. Perkataan yang indah, perkataan yang bagus di dalam sebuah nasihat itu adalah hal yang baik. Di annaha aqrabu ila qubulil qulubi wa istijlabiha. Karena perkataan yang indah, perkataan yang bagus itu lebih dekat untuk diterima dan lebih dekat untuk mengena ke dalam hati. Ikhwati fillah, bahkan dengan kata-kata yang indah, perkara yang batil saja pun bisa menjadi terlihat benar. Videonya banyak, videonya. Bukti Ferry, tolong dihentikan audionya ya. Kemudian wal balaghatu hiya at-tawassulu ila ifhamil ma'ani al-maqsudati wa isaliha ila qulubis sami'in bi ahsani suratin minal alfadid dalati 'alaiha. Yang dimaksud dengan balaghah adalah menyampaikan kepada pemahaman makna-makna yang dimaksudkan, kemudian menyampaikannya kepada hati-hati pendengarnya dengan gambaran yang paling bagus berupa kata-kata yang menunjukkan kepadanya. Dan Al-Quran itu isinya balaghah semua, kata-katanya indah, namun sayang hanya bisa dipahami oleh orang yang memahami
bahasa Arab dengan segala macam ilmu-ilmunya. Jadi bukan hanya hafal mufradat atau vocabularies-nya saja. Ya. Wa afsahuha wa ahlaha al-asma wa aqwaha lil qulub. Dan yang namanya balaghah itu adalah bahasa yang paling fasih. Bahasa paling manis untuk didengar dan lebih diterima oleh hati. Balaghah itu seperti seorang ikhwan, ya, ingin menyampaikan keinginannya kepada seorang akhwat untuk menikahinya, itu pasti pakai balaghah. Tidak akan, ya ukhti, saya mau nikah sama kamu, itu kan tidak ada balaghahnya, tidak indah sama sekali. Tapi kalau sepertinya begini, ya ukhti, sesungguhnya perjalanan kita tidak akan sempurna sebelum kita menyempurnakan agama kita. Jangan nanti ditiru ya. Kita lanjutkan saja. Wa qad wasafallahu al-mu'minina biwajli qulubihim wa dharfi 'uyunihim 'inda dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bahwa orang-orang beriman itu hatinya bergetar dan air mata mereka bercucuran ketika apa? Ketika mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Quran, surat Al-Anfal, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu adalah yang jika Allah disebutkan, maka hati mereka bergetar. Jadi yang disebutkan nama Allah hatinya bergetar, itu hanya orang beriman. Selain orang beriman, hatinya tidak akan bergetar disebut nama Allah. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah keimanan mereka, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ya, dalam surat Al-Anfal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang beriman adalah apa? Pertama, jika disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Kemudian yang kedua, jika dibacakan ayat Allah, mereka bertambah iman. Dan yang ketiga, jika apa? Dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah yang lain disebutkan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taru a'yunuhum tafidhu minad dam'. Dan jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya jika mereka mendengar Al-Qur'an, maka engkau melihat mata-mata mereka menggenang dengan air mata. Ya, mata mereka berkaca-kaca. Kenapa? Baik karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena rindu kepada surga, atau ingat kepada dosa, atau apapun itu. Jadi kalau dibacakan Al-Quran bukan hanya seperti orang-orang ahli bid'ah sekarang sering mengatakan baca Al-Quran, Allah, Allah begitu. Tapi mereka sama sekali tidak bergetar hatinya. Tapi air mata mereka tidak bercucuran ketika mendengarnya. Tsaniyan, qauluhu, qulna ya Rasulullah, kannaha mau'izatun muwadda'un fausina. Wahai Rasulullah, kami mengatakan, ya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat yang terakhir atau nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami. Ay anna hadhil wasiyata tushbihu mau'izatan muwadda'. Maksudnya bahwasanya nasihat ini bagaikan nasihat perpisahan. Kita mungkin kadang-kadang mendengarkan orang yang bicara, seakan-akan orang itu akan meninggalkan kita. Dan ternyata betul-betul meninggalkan kita. Seakan-akan itu merupakan sebuah kode, ya, sebuah isyarat. Kadang-kadang kita merasakannya seperti itu. Ya. Lidha faqad talaba as-sahabatu al-kiramu wa hum al-harisuna ala kulli khairin wasiyatan jami'atan yu'hidu bihal ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat yang mulia, dan mereka adalah orang-orang yang paling antusias untuk mendapatkan segala kebaikan, mereka meminta kepada Rasulullah SAW sebuah wasiat yang menyeluruh. Wasiatan jami'atan. Wasiat yang menyeluruh. Yang
diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, ya, yang menjadi apa? Menjadi sebuah janji kepada Rasulullah SAW untuk dilaksanakan. Yatamassakuna biha wa yu'awwiluna 'alaiha. Mereka berpegang teguh dengan wasiat itu dan mereka melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Li'anna al-wasiyata 'inda al-wada'i laha waqa'un fin nufus. Karena yang namanya nasihat perpisahan itu mempunyai bekas dalam hati. Mungkin antum juga ikhtifillah ketika perpisahan dengan teman, ya. Kemudian antum mungkin yang merantau, ketika kata-kata dari teman itu, ya, teman akrab itu pasti akan terngiang-ngiang sepanjang masa. Apalagi kata-kata terakhir dari orang tua jika orang itu sudah meninggal dunia, ya, itu akan sangat terasa sampai kapanpun itu. Wala'alla hadhil mau'izatu kana fiha ma yush'iru bitawdi'. Mungkin wasiat dari Rasulullah SAW ini mempunyai hal yang dirasakan sebagai perpisahan. Lidza talabu hadhil wasiyata, oleh karena itu mereka para sahabat meminta wasiat ini. Salisan qauluhu usikum bittaqwallah. Kemudian sabda Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Taqwallahi azza wa jalla ayyaj'ala al-mar'u bainahu wa baina ghadabillahi wiqayatan taqihi minhu. Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah itu adalah seseorang menjadikan adanya penghalang antara dirinya dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah seseorang menjadikan adanya penghalang antara dirinya dengan Afwan Ustaz, suaranya putus Ustaz. Halo, bismillah, suaranya putus. Sudah nyambung lagi Ustaz, Masya Allah. Afwan putus lagi mungkin Ustaz, barakallahu fiik. Kenapa? Putus lagi Ustaz. Putus lagi? Nah, sekarang udah nyambung. Sebentar, kita Taib. Tidak terasa putus, ya. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ya, jadi kita ulangi, yang dinamakan takwa kepada Allah Subhanahu menjadikan adanya penghalang antara diri dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan segala bentuk ketaatan dan meninggalkan segala maksiat. Kemudian wa tasdiqil akhbar, dengan percaya kepada khabar-khabar yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sesungguhnya kami sudah berikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sababu kulli khairin wa falahin fid dunya wal akhirah. Takwa itu merupakan sebab segala kebaikan dan kemenangan baik di dunia ataupun di akhirat. Wa yatil amru bi taqwallahi fi katsiril ayat. Perintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam banyak ayat. La siyamal ayatul mabdu'ah ya ayyuhalladzina amanu, terutama jika ayat-ayat itu dimulai dengan seruan hai orang-orang yang beriman, biasanya nanti ada seruan untuk bertakwa. Wa kadzalika fi wasaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, demikian juga kita banyak dapatkan
wasiat untuk apa? Untuk bertakwa itu dalam wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Rabi'an qauluhu was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun. Hendaklah kalian mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba. Wa hiya wasiyatun bis-sam'i wa ta'ati wulatil umuri fi ghairi ma'siyatillah. Ini merupakan wasiat untuk mendengar dan taat kepada siapa? Kepada para penguasa jika tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana al-amiru 'abadan, walaupun pemimpin itu, walaupun penguasanya itu adalah seorang hamba sahaya, seorang budak belian. Wa qad ajma'a al-ulama 'ala anna al-'abda laisa ahlan lil khilafah. Padahal ulama sudah bersepakat, ya, sudah berijma yang namanya seorang budak sahaya, ya, budak belian hamba sahaya itu tidak berhak untuk menjadi khalifah, ya, tidak berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Wa yu'malu ma jaa'a fi hadzal hadithi wa ghairihi min al-hadithi fi ma'nahu 'ala al-mubalaghah fi luzumi as-sam'i wa ta'ati lil 'abdi idza kana khalifatan. Jadi kenapa kemudian Rasulullah SAW menyebutkan walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, ini merupakan mubalaghah, merupakan bentuk hiperbola. Ya, bentuk hiperbola dari Rasulullah SAW untuk menunjukkan bahwa yang namanya mendengar dan taat kepada pemimpin itu tanpa melihat siapa pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya itu orang yang tidak berhak menjadi pemimpin sekalipun. Ya, contohnya budak sahaya ini kemudian mengkudeta, dia jadi pemimpin, sebenarnya tidak berhak. Tapi kalau sudah jadi, tetap harus mendengar dan taat. Ya, as-sam'u wa ta'ah. Wa in kana dzalika la yaqa, walaupun itu tidak terjadi. Namun kalau kita melihat kan dinasti Mamalik itu kan dari Mamluk. Apa Mamluk itu? Ada budak sahaya yang kemudian punya kekuatan, akhirnya mereka menjadi raja. Ya. Aw anna dzalika yuhmalu ala tauliyatil khalifati 'abdan ala qaryatin aw jamaah, atau juga bisa diambil dikatakan bahwa seorang khalifah menjadikan seorang budak belian atau hamba sahaya untuk menjadi apa? Untuk menjadi gubernur di sebuah desa atau di sebuah daerah, ya. Jadi pemimpin sebuah daerah atau sebuah desa. Aw annahu kana 'inda tawliyati hurran wa atlaqa 'alaihi 'abdun bi'tibari ma kana, atau ketika dia menjadi wali itu adalah dia orang yang merdeka. Kemudian disebut sebagai hamba dengan berbagai i'tibar, ya. Dia sebenarnya seorang yang merdeka, tapi kemudian disebut sebagai seorang hamba. Apapun itu sebabnya. Aw ala anal 'abda taghallaba 'ala an-nasi bi syaukatihi wastaqarratil umuri wastatabbal amnu lima fi munaza'atihi min husulihim huwa ankaru min wilayatihi. Atau ada seorang hamba yang kemudian mengkudeta, mengalahkan orang-orang dengan kekuatannya, lalu kemudian keadaan menjadi stabil, ya. Keadaan menjadi stabil dan keamanan kemudian menjadi tercapai. Maka itu tidak boleh diberontak, ya. Kenapa? Karena memberontak kepada pemimpin itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari seorang pemimpin itu adalah budak. Ya, seorang budak belian atau hamba sahaya menjadi pemimpin itu adalah kemungkaran karena tidak sesuai dengan syariat. Namun jika budak itu mempunyai kekuatan dan rakyatnya bukan orang yang punya kekuatan, kemudian memberontak, maka akan terjadi kemungkaran lebih besar, yaitu apa? Pertumpahan darah umat Islam. Ya, maka tidak boleh hal seperti itu dilaksanakan. Khamisan qauluhu fa innahu may ya'is minkum fasayra ikhtilafan katsira. Kemudian sabda Nabi SAW, sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya hidup kapan? Hidup setelah Nabi SAW, akan melihat banyak perselisihan.
Alaihi Wasallam ini menunjukkan, maksudnya apa? Karena ini perkara gaib, ya, perkara gaib yang hanya diketahui oleh para rasul berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu akhbaru an amrin mustaqbalin waqa'at tabaqan lima ukhbira bihi sallallahu alaihi wasallam atau lima akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan karena Nabi SAW mengabarkan apa? Mengabarkan mustakbal, perkara yang akan datang, yang masa depan, yang betul-betul terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ladzina talat a'maruhum min ashabin Nabi SAW adraku ikhtilafan katsira. Karena orang-orang di antara para sahabat Nabi SAW yang hidupnya, yang umurnya panjang, itu mereka mendapatkan banyak perselisihan, ya, dan mereka mendapatkan banyak pelanggaran terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan apa-apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana itu? Wadzalika bizuhuri ba'di firaqid dhalal kal qadariyati wal khawarij wa ghairihim. Ya, yaitu ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam munculnya sekte-sekte sesat, firqah-firqah sesat seperti Qadariyah, ya, seperti Khawarij, dan juga tentunya Syiah, ya. Sabi'an qauluhu, kemudian sabda Nabi SAW yang keenam, ya, sadisan yang keenam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan geraham. Ini merupakan perintah dari Nabi SAW kepada kita umat Islam, atau wasiat dari Nabi SAW kepada kita. Lama akhbara sallallahu alaihi wasallam bihusuli tafarruqi wa qathratihi arsyada ila tariqi salamati wan najah. Ketika Nabi SAW memberitahukan akan terjadi perpecahan dan banyak terjadi perpecahan, maka beliau menunjukkan kepada jalan keselamatan, jalan untuk menyelamatkan diri, ya. Yaitu bagaimana caranya agar kita selamat? Wadzalika bitamassuki bisunnatihi wa sunnatil khulafaihi ar-rasyidin, yaitu dengan cara berpegang dengan sunnahnya dan sunnah khalifah-khalifah Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk. Kemudian apa? Wa khulafa'ur rasyidun hum Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Dan khulafah itu ada 4, yaitu siapa? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim. Jadi khulafah rasyidin ini 2 adalah merupakan besan Nabi SAW, dan yang 2 lagi adalah menantu Nabi SAW. Ya, orang-orang terdekat Nabi semuanya. Wa qad wasafa Rasulullah SAW khilafatahum bi anha khilafatan nubuwah. Nabi SAW sudah menggambarkan bahwa kekhilafahan mereka dan siapa 4 saat tadi, ya. Kama jaa fi hadis Safinah, sebagaimana dalam sebuah hadis Safinah radhiyallahu anhu, khilafatun nubuwati 30 sanah thumma yu'tiyallahu al-mulk au malakahu may yasha. Jadi khilafah nubuwah itu adalah 30 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau memberikan kerajaan atau kekuasaan atau kekuasaannya kepada orang yang dikehendakinya. Maksudnya setelah itu adalah kerajaan bentuk monarki. Kalau kita lihat dari sejarahnya bahwa setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Khawarij, ya,
Itu masih ada tersisa beberapa bulan, sekitar 6 bulan, dan itu adalah kemudian diteruskan oleh anaknya itu Al Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian ketika untuk menghentikan pertumpahan darah, maka beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan pada saat itu tamat 30 tahun sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya yang merupakan hadis yang sahih. Disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Wa naqala tashihu an tis'ati min ulama. Imam Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa hadis ini disahihkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, mengatakan wa sunnatu hiya dzalika atamassuka bima kana alaihi i'tiqadan kamilatu. Ya makna dzalika 'anil Hasan. Afwan, suaranya putus. Ta'allaqu. Nah, Sebentar. sudah Ustaz. Nah. Ya. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Ibnu Rajab mengatakan sunnah merupakan jalan yang dilalui. Ya, sunnah merupakan jalan yang dilalui. Dan itu mencakup, ya, sunnah itu mencakup apa? Berpegang teguh dengan semua yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan dipegang oleh para khulafa ar-rasyidin setelahnya. Berupa siapa? Berupa apa yang dipegangnya? Pertama, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Yang kedua, a'mal, yaitu amalan-amalan. Yang ketiga, al-aqwal, juga perkataan-perkataan. Ini merupakan sunnah yang sempurna. Itu apa? Sunnah yang sempurna, keyakinan, amalan, dan perkataan. Oleh karena itu, para ulama salaf zaman dahulu, mereka jika menyebutkan sunnah, itu bukan hanya hadis Nabi SAW, atau bukan sunnah sebagaimana dipahami oleh fikih, yaitu sunnah itu merupakan kebalikan dari makruh, bukan, ya. Yang sunnah oleh para ulama salaf zaman dahulu adalah yang mencakup akidah, mencakup amal, mencakup perkataan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa rasyidin setelahnya. Waruya makna dzalika 'an al-Hasan wal Auza'i wal Fadail ibn Iyad. Nah, makna sunnah yang seperti disebutkan tadi itu diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, dan Imam al-Fadail ibn Iyad. Wa katsirun min al-ulama al-mutaakhirin yahussu isma sunnati bima yata'allaqu bil-i'tiqadat li'annaha asluddin. Namun kemudian banyak ulama-ulama kontemporer yang mengkhususkan nama sunnah itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqadat, hanya hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan keyakinan-keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu merupakan asluddin, merupakan dasar dari agama. Wal mukhalifu fiha ala khatarin azim. Dan orang yang menyelisihi keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, itu berada di atas bahaya yang besar. Qad hatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tamassuki bi sunnatihi wa sunnati khulafa'i rasyidin bi qawli fa'alaikum wa hiya ismu fi'lin amrin thumma arsyada ila shiddati tamassuki biha bi qawlihi 'addu 'alaiha bin nawajidh wan nawajidhu hiya al-adras wa dhalika mubalaghatun fi shiddati tamassuki biha. Rasulullah SAW sudah mendorong para sahabat dan kita semuanya untuk apa? Untuk berpegang teguh dengan sunnahnya dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa rasyidin. Dengan apa? Fa'alaikum. Maksudnya fa'alaikum. Fa'alaikum itu merupakan bentuk perintah. Ya, bentuk perintah.
Dan kemudian bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga menguatkan lagi, ya, menegaskan lagi bagaimana bahwa berpegang teguh di sunnah itu tidak hanya sedang memegangnya, tapi harus menggigit dengan geraham. Ya, artinya apa? Orang yang kalau menggigit dengan geraham itu artinya sudah apa? Sudah sangat kuat. Coba antum bayangkan, mana yang lebih kuat? Menggigit dengan gigi seri atau menggigit dengan gigi geraham? Itu menggigit dengan geraham. Saking kuatnya. Jika tangan tidak bisa tidak sanggup untuk megang lagi, maka gigitlah dengan geraham kita. Demikian Rasulullah SAW menerangkan bagaimana kita wajib untuk berpegang teguh dengan apa? Terus lagi ya. Berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahnya. Sabi'an, qawluhu wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang dibuat-buat. Perkara-perkara yang baru. Tentu ini hanyalah khusus dalam masalah agama. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Nanti kalau orang bid'ah mengatakan, kita lihat i'rabnya, inna itu dari mana? Kula ini maksudnya apa? Bid'ah, muqaddimah segala macam, bla 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 bla. Merasa lebih sok pintar, ya, merasa lebih pintar dari siapa? Dari para sahabat yang tidak memahami seperti itu. Padahal mereka jika dibandingkan dengan para sahabat itu ilmu bahasa Arabnya tidak ada apa-apanya. Orang para sahabat itu adalah orang yang Arab khulus, ya, yang bahasa Arabnya bahasa Arab yang masih murni dibandingkan bahasa Arab yang sekarang. Ya. Dalam riwayat Abu Daud sebutkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat Abu Daud sebutkan apa? Dan hendaklah kalian jauhi perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini sudah jelas sekali, ya. Tapi masih ada juga yang mencari-cari, ya. Kenapa? Karena senang kepada bid'ah. Orang kalau sudah suka bid'ah pasti akan benci sunnah. Itu sudah sunnatullah. Ya. Tapi kalau sudah suka kepada sunnah, maka dia akan benci bid'ah. Ya. Wah, muhdatsatil umur ma uhditha wabtudi'a fid dini mimma lam yakun lahu aslun fihi. Perkara-perkara yang baru itu adalah hal-hal yang dibuat baru dan merupakan inovasi dalam agama. Wabtudi'a fid din. Inovasi di dalam masalah agama yang tidak ada dasarnya. Maksudnya tidak ada dalilnya. Tidak ada perintahnya. Tidak ada contohnya. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW dan dari para khulafa ar-rasyidin. Ya. Wa huwa yarji'u ila ikhtilaf wa tafarruq al-madhmum alladhi dzakarahu Nabi SAW. Dan yang namanya bid'ah itu kembali ke mana? Kembali kepada perselisihan, kembali kepada perpecahan yang tercela sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Dengan apa? Dengan Nabi mengatakan yang sebelumnya, sungguhnya yang hidup setelahku nanti akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan banyak perselisihan. Ya. Wa qad wasafa Nabi SAW kull bid'ah bi annaha dhalalun fala yakunu syai'un min bid'ah hasana. Nah, Nabi SAW sudah menggambarkan bahwa yang namanya bid'ah itu seluruhnya itu sesat. Maka tidak ada satupun dari bid'ah itu yang baik. Ya. Beranikah kita mengatakan ada bid'ah yang baik sedangkan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Beranikah kita mengatakan ada bid'ah yang baik? Kalau berani, maka kita sudah kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Kita berani menentang Rasulullah SAW. Dan apa? Apa balasan bagi orang yang menentang Rasulullah SAW? Azabun ali. Ya.
siksa yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Itu akan, ya kalau dia sampai berkeyakinan demikian, bisa menjadi kufur, bisa menjadi murtad. Naudzubillah min dzalik. Walaupun kita tidak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Li'umumi qawlihi wa kullu bid'atin dhalalah, berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa qad rawa Muhammad ibn Nasr fi kitabih sunnah bi isnadin sahihin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Jadi diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr di dalam kitabnya As-Sunnah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang melihatnya baik. Ini kaidah yang penting. Itu apa? Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang melihatnya baik. Karena apa? Karena baik dan buruk dalam agama itu patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kata-kata manusia. Wa dzakara Asy-Syatibi fil i'tisami 'an Ibnu Majishun qala sami'tu Malikan yaqulu man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata li'anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Jadi Imam Asy-Syatibi rahimahullah al-Maliki, ya ini Imam Asy-Syatibi mazhabnya Maliki, tadi kita Ibnu Rajab mazhabnya apa? Mazhabnya Hambali, kemudian ini penulisnya Imam An-Nawawi mazhabnya Asy-Syafi'i. Lihat. Ya. Pertama, penulis kitab ini Al-Banawiyah, Imam An-Nawawi mazhabnya Syafi'i. Yang mensyarahnya siapa? Adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam adalah mazhab Hambali. Kemudian diambil di sini perkataan Imam Asy-Syatibi, mazhabnya apa? Adalah Maliki. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Apapun mazhab fikihnya, akidahnya satu, Ahlussunnah wal Jamaah ala manhajis salafis saleh. Ya, ala fahmi as-salaf. Bahwa apapun mazhab fikihnya, tapi akidahnya sama, yaitu apa? Akidah Ahlussunnah dengan pemahaman salafus soleh, dengan pemahaman para sahabat. Ya. Jadi dalam I'tisam disebutkan dari Ibnu Majishun mengatakan, aku mendengar Imam Malik mengatakan, barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dan dia melihat bid'ah itu baik, maka dia sudah menyangka bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengkhianati risalah, sudah mengkhianati Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala firman, pada hari ini aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya akhwatillah, sesuatu yang sudah sempurna apakah perlu ditambahi? Tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah sempurna jika tambahi akan menjadi wagu, menjadi aneh, menjadi lucu, menjadi tidak normal. Contoh, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Mata kita dua, ikhwati fillah. Kalau tambah satu di tengah, itu apakah jadi sempurna? Itu tidak sempurna, tapi jadi aneh. Demikian juga dalam agama Islam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang namanya sempurna itu sudah tidak boleh ditambah-tambah lagi, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dikurangi. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, yang pada saat Rasulullah SAW masih hidup itu bukan bagian dari agama, maka saat sekarang pun bukan bagian dari agama. Saya ulangi lagi perkataan Imam Malik, bahwa apa yang bukan bagian dari agama
pada masa Rasulullah SAW, maka saat sekarang pun bukan bagian dari agama. Artinya yang bukan dari ajar Rasulullah SAW, bukan contoh dari Rasulullah SAW dan para khulafa rasyidin setelahnya, maka itu bukanlah bagian dari Islam, itu adalah bid'ah. Ya. Kemudian Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah ta'ala mengatakan, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Wa man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Barang siapa ammara, ya, yang sudah menjadikan sunnah itu menjadi petunjuknya, ammar menjadikan amir, menjadikan pimpinannya, ya. Barang siapa menjadikan sunnah itu menjadikan pimpinannya untuk perbuatannya dan untuk perkataannya, maka dia akan berkata-kata dengan hikmah. Ya. Barang siapa menjadikan as-sunnah menjadi tuntunannya dalam perbuatan dan perkataannya, maka kata-katanya jika dia berkata isinya adalah hikmah. Wa man ammara al-hawa 'ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Tapi orang, ya, orang yang apa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemerintahnya, sebagai tuntunannya di dalam berkata dan di dalam berbuat, maka dia akan berbicara dengan bid'ah. Di sini kita melihat para ulama melihat ada garis merah, ada benang merah antara apa? Antara bid'ah dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena tidak mungkin bid'ah itu berdasarkan dalil, karena memang tidak ada dalilnya. Maka dari mana datangnya bid'ah? Dari hawa nafsu, dari syubhat yang datang kepadanya. La haula wala quwwata illa billah. Dalam kitab Hilyatul Awliya, ya. Kemudian wa amal haditsul ladzi rawahu Muslimun fi sahihihi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi adapun hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Nabi SAW mengatakan, barang siapa membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Fahuwa mahmulun 'alal qudwatil hasanati fil khair. Maka maksud dari hadis ini adalah merupakan memberikan contoh kebaikan, ya, menjadi leader di dalam kebaikan, ya. Pertanyaan nanti di akhir, ya, insyaallah, ya akhwat, ya. Nanti kita akan berikan waktu pertanyaan sekitar 15 menit. Insyaallah sekitar jam 9:04. Kama huwa wadihun min sababil hadis, sebagaimana jelas dari asbabul wurud, ya, sebab-sebab adanya hadis tersebut. Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatha 'ala sadaqah, yaitu pada saat itu Rasulullah SAW mendorong orang untuk bersedekah. Fa'ata rajulun minal ansar bisuratin kabiratin fatabahu an-nasu 'ala sadaqah. Fa inda dzalika qala Rasulullah sallallahu ma qala. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW mendorong para sahabat untuk bersedekah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansor membawa apa? Membawa sebuah keranjang besar. Melihat itu maka orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Pada saat itulah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam dan selanjutnya, ya. Wa huwa mahmulun aidan ala man azhara sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis itu juga bisa diartikan yaitu orang yang apa? Orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kama hasala min Umar radhiyallahu anhu fi jam'in nasi ala salati tarawih fi Ramadan. Sebagaimana terjadi pada Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih di bulan Ramadan. Fa innahu idharu li sunnatih. Jadi tarawih itu bukan bid'ah. Tapi apa?
tapi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bin nasi qiyam Ramadan fi ba'd layali wa tarakahu khasyatan ayyufrada alaihim. Karena Rasulullah SAW sebagian malam sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat, dan sebagian lain beliau tidak melaksanakan berjamaah. Kenapa? Karena khawatir jika dilaksanakan setiap malam itu akan diwajibkan. Dan tentu jika sholat tarawih diwajibkan akan menjadi beban, menjadi berat bagi umat Islam, apalagi umat sekarang yang lemah-lemah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ma kana yuhsha min al-fardhi linqita'i tashribi wa fatih. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, maka kekhawatiran sholat tarawih itu akan diwajibkan berjamaah itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah wafat dan risalah sudah terputus. Maka tidak akan ada lagi yang namanya apa? Tidak akan lagi ada namanya perintah baru dari Allah Subhanahu wa taala. Fabaqa al-istihbab. Tapi tetap sunnah untuk apa? Untuk bersalat tarawih berjamaah. Fa'adharahu Umar radhiyallahu anhu wa huwa aidan min sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka Umar bin Khattab memunculkan kembali sunnah yang sudah ditinggalkan tadi. Ya. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain, apa yang dilakukan Umar itu merupakan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW itu mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyin. Ya, dan beliau merupakan salah satunya. Wa ma ja'anahu radhiyallahu anhu min qawlihi ni'mal bid'atu kama fi sahih al-Bukhari yuridu idhal salati tarawih yuradu bihi al-bid'atul lughawiyah. Adapun dalam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, yang dimaksud oleh Umar bin Khattab ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara agama, bukan bid'ah secara syariah. Ya. Wa mithlu dzalika ziyadatu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu al-adzana yaumil jum'ah. Nah, contoh lain lagi dari dari sunnah khulafa'ir rasyidin ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menambah azan dalam salat Jumat menjadi berapa? Menjadi 2 kali, ya. Waqad wafaqahu alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum, dan itu disetujui para sahabat. Maka itu merupakan sunnah khulafa'ir rasyidin yang boleh kita ikuti. Ya. Fahuwa min sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wa ma ja'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu bid'atun fahuwa ma'mulun in sahha 'ala bid'atil lughawiyah. Adapun yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai bid'ah, maka bid'ahnya adalah bukan bid'ah secara syariah, tapi bid'ah secara bahasa. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada mimma yustafadu minal hadis. Faidah dari hadis ini. Awalan, istihbabul mau'izati wa tadhkiri fi ba'dil ahyan. Disunnahkan untuk memberikan nasihat dan peringatan pada sebagian waktu, ya, kadang-kadang diberikan, ya, lima fi dzalika min at-ta'tsir 'ala al-qulub. Kenapa? Karena yang namanya nasihat dan peringatan itu akan berpengaruh pada hati. Tapi juga tidak begitu sering. Kenapa? Karena kalau terlalu sering berikan nasihat, orang akan bosan. Makanya disebutkan di sini fi ba'dil ahyan. Ya. Maksudnya apa? Di sebagian waktu saja. Ya, tidak setiap waktu. Kalau kita setiap bertemu dengan teman, nasihati, bertemu dengan teman, nasihati, apa yang terjadi? Ya. Orang itu akan bosan, ya. Akan bosan dengan nasihat tersebut. Kemudian yang kedua, hadis sahabati minhu sallallahu alaihi wasallam.
bahwasanya para sahabat itu sangat antusias untuk mendapatkan kebaikan. Dengan Islam. Kalau kita pikir-pikir kan minta uang merupakan hal yang berat, ya. Apakah tidak takut akan mendapatkan wasiat yang sulit untuk dikerjakan? Tapi para sahabat yakin pada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mungkin memberikan wasiat yang memberikan umatnya. Padahal Rasulullah SAW sendiri apa? Beliau meminta keringanan untuk umatnya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban sholat berjamaah, sholat 5 waktu, sholat fardu itu dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW memberikan wasiat yang lebih berat dari itu. Talidhu sabihi azza wa jalla wa hiya ta'atuhu bintimthali amrihi wa ijtinabi nahyihi. Bahwa wasiat yang paling penting dari Rasulullah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan taat kepadanya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Yaitu takwa itu. Kelihatannya enteng ya. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Padahal itu sangat sulit. Contohnya sajalah. Satu ayat saja bagi pemuda ini sangat sulit sekali. Yaitu apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Berbagai macam zina termasuk zina mata. Ya, itu sangat sulit sekali. Ya, apalagi dengan pergaulan sekarang ini. Tapi jika dilaksanakan, maka itu merupakan jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbina anna min ahammi ma yusi bihi as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur. Lima fi dzalika minal manafi'id dunyawiyah wal ukhrawiyah lil muslimin. Kemudian di antara wasiat yang paling penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Adalah untuk mendengar dan taat, ya, untuk mendengar taat kepada para pemimpin. Kenapa? Karena dengan taat pada pemimpin itu akan mendapatkan manfaat duniawi dan ukhrawi bagi umat Islam. Taat kepada pemimpin di sini tentu pemimpin yang muslim, ya. Pemimpin yang muslim. Adapun pemimpin yang kafir itu ketaatannya hanya sekedar untuk tidak menimbulkan madarat. Ya. Tapi kalau pada pemimpin muslim itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Walaupun kita tidak suka, tapi taat kepada pemimpin tidak melihat suka dan tidak suka. Tapi melihat bahwasanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin kita yang muslim. Khamisan, al-mubalaghatu fil hathi ala luzumi sam'i wa ta'ah walau kana al-amiru abadan. Di sini betul-betul ditekankan, ya, untuk selalu mendengar dan taat. Walaupun pemimpin kita itu adalah budak belian atau hamba sahaya, tetap harus dengar dan taat. Ya. Ini sangat sulit, ya. Sangat sulit sekali. Orang miskin jadi pemimpin contohnya. Orang-orang kaya itu akan sulit untuk menerima. Tapi jika dengan iman akan diterima. Khamisan, ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an wujud ikhtilafil katsiri fi ummati thumma husuluhu kama akhbara min dalail nubuwatih. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan terjadinya perselisihan yang banyak, ya, akan terjadi banyak perselisihan dalam umatnya. Kemudian memang benar-benar terjadi perselisihan tersebut. Dan ini merupakan tanda-tanda kenabian, merupakan mukjizat Nabi SAW, yaitu berita yang akan datang, berita yang gaib. Sabi'an, anna tariqas salamati 'inda al-ikhtilafi fi ad-din luzumi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bahwa
jalan keselamatan dari perselisihan ini, dari perpecahan ini di dalam agama adalah dengan apa? Dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perpecahan itu terjadi ketika orang-orang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan sunnah Khulafaur Rasyidin, lalu lari kepada pendapat masing-masing yang tanpa dasari dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kalau kita melihat para ahlul bid'ah itu, mereka akan berpecah sama mereka. Mereka akan gontok-gontokan sama mereka. Mereka akan marah-marahan sama mereka. Kenapa? Karena likulli ra'sin ra'yun. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala punya pendapat. Nah, kalau agama itu tidak berdasarkan dalil tapi berdasarkan pendapat, ya sudah pecah. Kita kan melihat kan sekte-sekte agama lain yang pecah seperti itu. Dan sekte-sekte yang menyempal dalam Islam pun mereka karena mengagungkan akal mereka, tidak memahami ayat sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi kita berpegang pada sunnah dan berpegang kepada sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin kita pegang teguh. Apapun ada sedikit perbedaan, maka itu tidak akan menjadikan kita berpecah. Ya. Kemudian Staminan yang ke-8, bayanu fadil khulafaur rasyidin wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa annahum rasyiduna mahdiyun. Di sini juga hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan khulafaur rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka di antara para sahabat. Tasian at-tahdhiru min kulli ma uhditha fid dini mimma lam yakul lahu aslun fihi. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari apa? Dari setiap perkara-perkara yang baru dibuat di dalam agama Islam yang tidak ada dasar darinya, yang tidak ada dalilnya, yaitu bid'ah, ya, yaitu perkara-perkara baru dalam akidah, perkara-perkara baru dalam ibadah. Maka bid'ah itu ada bid'ah akidah, ada bid'ah ibadah, dan yang paling bahaya adalah bid'ah akidah yang kemudian menjadi kelompok sesat seperti akidah Syiah, akidah Khawarij, akidah Qadariyah, akidah Jabariyah, dan selanjutnya. Ashiran yang ke-10, annal bid'ah kullaha dhalalun fala yakunu syai'un minha hasana. Bahwa yang namanya bid'ah itu semuanya sesat. Tidak ada satupun bid'ah yang baik. Ya, ini harus pahami. Ya, tidak ada bid'ah yang baik dalam agama. Kalau kita mau berinovasi, maka kita berinovasi dalam masalah dunia. Jangan berinovasi dalam masalah agama. Ya, karena itu akan pasti tersesat. Al-hadi asyar al-jam'u baina targhib wa tarhib. Liqaulihi fi targhib fa'alaikum wa fi tarhib wa iyyakum. Nah, di sini ada penyatuan, ya. Penyatuan bahwa adanya dalam nasihat itu ada apa? Ada ajakan dan ada ancaman. Ajakannya apa? Alaikum. Kemudian ancamannya wa iyyakum. Ada perintah, ada larangan. Dan itu ada merupakan nasihat yang sempurna. Bukan hanya perintah, bukan hanya mengajak, bukan hanya menggambarkan kebaikan-kebaikan, tapi juga harus ada ancamannya. Tapi jika kamu tidak melakukan, kamu akan begini. Jika kamu melakukan, kamu dapat surga. Jika tidak kamu melakukan, kamu dapat neraka. Seperti itu contohnya. Itu nasihat yang sempurna, yaitu apa? Ada targhib wa tarhib. Asan asyar yang terakhir, yang ke-12.
Bayanu ahamiyatul wasiyati bitaqwallah wa sami' wa ta'ah liwatil umur. Hadis ini menerangkan betapa pentingnya wasiat untuk takwa kepada Allah, wasiat untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Kemudian betapa pentingnya wasiat untuk apa? Untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ya, wittiba'is sunani wa tarkil bid'ah. Mengikuti sunnah-sunnah dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Kenapa? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa ashabahu biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan para sahabat dengan ini, yaitu apa? Mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ba'da qawlihi an mawadzatihi ka'annaha maw'idzatun muwadda'un fa'usina. Jadi setelah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, ya, yang seakan-akan wasiat perpisahan, Rasul mengatakan wasiatnya apa tadi? Yang terakhir, wa iyyakum wahdasatil umur, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru. Maka ini penting bagi kita, ikhwati fillah. Bid'ah ini bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang berat. Kenapa? Karena kullu bid'atin dhalalah, sesat ya ikhwan. Tersesat di dunia saja susah, apalagi tersesat di akhirat. Ya? Maka kita harus hati-hati dalam masalah bid'ah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, karena kalau kita bacakan dengan hadis yang selanjutnya juga tidak akan selesai, ya, hanya akan terpotong. Dan insya Allah kita untuk untuk minggu depan kita lanjutkan dengan hadis yang ke-29. Wallahu ta'ala alam. Kalau yang mau pertanyaan tafadhol, mungkin di moderator atau tidak? Tafadhol akhwat. Bagaimana Ustaz? Apa perlu dimoderatori apa atau saya langsung baca chatnya begitu? Bagaimana Ustaz? Tergantung. Afwan Ustaz. Insya Allah kami bacakan saja Ustaz. Bismillah. Oh, ya. Pertanyaan pertama, Afwan, dari Ikhwan Muhammad Omar Dafi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara meyakinkan diri sebagai bahwa manhaj salaf yang kita kenali saat ini bersanad langsung ke Rasulullah SAW. Sementara semua firqah yang lain yang menjelek-jelekkan manhaj salaf mengaku memiliki sanad ilmu ke Rasulullah SAW juga. Dan bahkan anak pernah seterusnya mengutip Imam Syafi'i bahwa Allah ada di atas arsy itu kafir. Dari mana mereka mendapatkan pernyataan itu? La haula wala quwwata illa billah. Dusta, subhanallah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ba'd. Ya ikhwan. Ya. Tidakkah cukup sanad yang ditunjukkan oleh para imam-imam kita, ya? Antum kira bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak punya sanad? Beliau sanadnya nyambung sampai Rasulullah SAW. Antum kira bahwasanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahumullah itu tidak punya sanad? Bahkan ulama-ulama sekarang pun punya sanad, seperti penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, itu punya sanad. Ya, cuman mereka tidak membangga-banggakan sanad. Mereka punya karena mereka belajar juga dari gurunya seperti itu. Hanya tidak bangga-banggakan sanad mereka. Kenapa? Karena bagi mereka sanad itu hanya penjagaan orisinalitas ilmu. Namun apa fungsinya sanad jika kemudian sanadnya dusta? Sebagai orang-orang sufi, sanadnya kepada Nabi langsung katanya lewat mimpi. Dari mana dia tahu bahwasanya itu Nabi yang mengatakan, kau bukan setan? Ya, masa sanad ke dalam mimpi? Ya, bahkan kalau kita lihat kitab-kitab sufi, ada sanadnya sampai kepada keledai Rasulullah SAW. La haula wala quwwata billah. Kemudian kalau kita melihat perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan kalau ada
Kalau Allah ada di atas arsy itu adalah kafir, suruh dia tunjukkan dalam kitab apa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, pasti tidak akan ketemu. Yang ada hanya kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Dusta. Ya. Jadi emosi saya nih. Ini belakang saya ini kitab-kitab Imam Syafi'i. Di sini ada, di belakang saya ada ada Ar-Risalah. Itu kitab Imam Syafi'i. Ada Musnad Asy-Syafi'i juga di sini. Insya Allah tidak akan ada perkataan itu. Nah, kalau di Bandung ada Ustadz Salafi ya, yang yang punya sanadnya bahkan jauh lebih banyak daripada orang-orang ahlu bid'ah tersebut. Jadi ikhwafillah, sanad penting, iya, tapi sanad bukan segalanya. Ya. Buat apa sanad kalau pemahamannya sesat? Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustaz, insya Allah kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Ikhwan lagi. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau. Namun di negeri kita tidak dapat memegang teguh sunnah tersebut secara keseluruhan. Bagaimana dengan demikian, Ustaz? Insya Allah. Tafadhol, Ustaz. Saya tanyakan sunnah apa yang tidak bisa kita pegang. Jika sebutkan sunnahnya adalah menegakkan hukum Allah, itu kan tidak bisa dilaksanakan secara perorangan. Tapi sunnah-sunnah yang merupakan individu, apa yang tidak bisa ditegakkan? Kalau bukan karena malas, kalau bukan karena takut. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini untuk sunnah-sunnah pribadi, walaupun kemungkin ada yang mencela, tapi itu tidak sampai dilarang. Ya, tidak sampai dilarang secara apa? Secara undang-undang. Itu yang pertama. Kedua, jika pun ada sunnah yang tidak bisa kita laksanakan karena aturan segala macamnya, maka dalam sebuah hadis, dalam sebuah kaidah fikih, usul fikih sebutkan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak bisa dilaksanakan semua, ya jangan tinggalkan semua. Kenapa? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi, ikhwati fillah, laksanakan. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Demikian Allah berfirman. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi bukan semau kalian. Nah, ini lihat ya. Semampu dengan semau beda. Berapa huruf itu? Ya, tapi artinya jauh. Mampunya segitu, laksanakan istiqomah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan juga dalam sebuah hadis, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Yaitu perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang continue, yang dawam walaupun sedikit. Maka kalau baru bisa sedikit, istiqomahlah. Maka itu jauh lebih baik daripada banyak, tapi kemudian kadang-kadang laksanakan yang ketiga. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan masih dari Al-Akh Hatta Riza Furqan. Dia bertanya bagaimana tentang pendapat Imam Syafi'i bahwa dengan orang yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa bid'ah itu ada dua macam, bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah, Ustaz. Bagaimana penjelasan dari hal demikian, Ustaz? Suruh dia tunjukkan di kitab apa itu Imam Syafi'i mengatakannya. Ya, di kitab apa Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ya, sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i tapi tidak bisa menunjukkan dalam kitab Syafi'i, Imam Syafi'i yang mana itu. Ya. Banyak mengatakan demikian, bermadzhab Syafi'i tapi Syafi'i bodong. Ya, bukan Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala. Ya, sebutkan kitab yang mana. Seperti itu. Wallahu taala. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi dari akhwat, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, apakah tawakal seorang hamba akan selalu dipersulit, Ustaz? Apakah jika dipersulit itu karena banyak dosa kita? Demikian. Tafadhol, Ustaz. Saya baru menemukan ya, ada statement mengatakan kalau tawakal dipersulit. Ya ikhwah, ya ukhti. Justru dengan tawakal itu seorang menjadi mudah. Kenapa mudah? Karena kita pasrah kepada Allah. Ya. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita menjadi
rela, lega. Kenapa? Berarti memang itu bukan takdir Allah. Lalu dipersulitnya di mana? Ya. Apakah jika dipersulit Allah karena banyak dosa kita? Boleh jadi. Kenapa? Karena tidak ada musibah yang datang kepada manusia kecuali karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi akan menghapus setiap dosa, banyak dosa. Ya, akan mengampuni banyak dosa. Setiap sakit yang kita terima itu akan menghapus dosa. Bahkan dengan apa namanya? Hanya kita tertusuk duri saja. Itu juga menghapus dosa. Nah, kesulitan-kesulitan apakah karena banyak dosa? Boleh jadi. Ya, kita harus introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau statement pertama, apakah tawakal seorang hamba akan selalu bersulit? Tidak. Ya, saya tidak pernah menemukan bahwasanya orang bertawakal itu bersulit. Justru orang bertawakal kepada Allah itu dia akan menjadi mudah hidupnya karena tidak merasa ada beban. Semuanya disandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Barakallahu fikum Ustaz. Kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Ikhwan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, batasan perbuatan yang merupakan adat budaya sehingga disebut sebagai bid'ah Ustaz. Demikian. Bagaimana? Barakallahu fikum. Baik. Adat budaya itu bisa menjadi bid'ah, bisa menjadi dosa, bisa menjadi hal yang biasa. Nah, adat budaya yang menjadi dosa itu jika dia bukan ibadah, tapi melanggar Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh apa? Contoh kalau dalam pernikahan orang Jawa itu ya, itu ada acara injak telur. Ya, acara injak telur. Itu bukan ibadah, maka itu tidak termasuk bid'ah. Tapi dosa. Karena apa? Bazir. Telur kok diinjak. Telur itu diceplok ya. Bagi mahasiswa perantau, telur itu sangat bermanfaat, sangat berguna, walaupun satu butir ya. Ingat ketika antum semua masih ngekos, satu telur itu merupakan lebih antum sukai daripada emas ya. Emas Fuad mungkin. Nah, kemudian dua ada adat budaya yang apa? Adat budaya yang bid'ah. Itu jika adat budaya dianggap sebagai ibadah. Ya. Dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau adat budayanya itu dianggap ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka tidak jadi bid'ah. Ya, contoh apa? Contoh mencium tangan orang tua, ya. Itu adat budaya bisa jadi ibadah dan bukan bid'ah. Ya. Tapi ada adat budaya yang kemudian jadi bid'ah. Contoh apa? Contoh orang meninggal, itu ya. Ada 3 hari, 7 hari, 10 hari, 100 hari dan selanjutnya. Maka itu ada budaya menjadi bid'ah. Dan ada adat budaya yang mubah. Contoh apa? Contoh cara berpakaian. Selama tidak tasyabuh dengan orang kafir, maka itu adalah adat budaya yang mubah saja. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi dari akhwat. Ana ingin bertanya, Ustaz, bagaimana jika ada saudara yang sudah bermanhaj salaf, namun masih bermain musik, Ustaz? Tidak menjalankan sunnah, la isbal dan jenggot. Terlebih lagi saat anak ajak dengan kajian sunnah, malah bilang Islam terlalu keras gitu. Apakah dia bermanhaj salaf namun tidak menjalankan sunnah? Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Tafadhol. Wa'alaikum. Masya Allah. Mungkin salaf ya, tapi salafnya bukan salafus soleh, tapi salafus salah. Mana ada orang bermanhaj salaf mengatakan Islamnya terlalu keras? Di mana? Ya, nggak ada itu. Mana ada masalah pas main musik ya. Kalau masalah isbal, ya mungkin dia mengambil pendapat yang lain ya. Tapi kalau sudah main musik, jenggot, la haula wala quwwata illa billah. Ya, apalagi sampai pendapat Islam terlalu keras. Itu salafnya siapa? Mungkin dia salaf ya, tapi salafnya bukan salafus soleh, tapi salafus salah. Seperti itu. Maka pengakuannya tertolak. Ya, pengakuannya tertolak. Sama dengan kalau mahasiswa ya mengaku mahasiswa tapi tidak pernah masuk kuliah. Yang mengatakan kuliah membosankan. Diakui mahasiswa tidak? Ya tidak, dipecat dari mahasiswa. Seperti semudah itu. Ya. Jadi pengakuannya tertolak. Allah taala.
Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ini insya Allah sedikit lagi. Pertanyaan Ikhwan, Reza Asari. Bismillah Ustaz. Bagaimana agar menjadi orang yang berpegang teguh kepada sunnah, tetapi tetap lemah lembut kepada saudara muslim? Karena kadang-kadang saya saat melihat hal yang tidak sesuai syariat di sekitar kita, timbul rasa benci di dalam hati Ustaz gitu. Bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Tafadhol. Ini betul ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena banyak orang yang belajar manhaj, belajar akidah, itu menjadi keras hatinya kepada sesama muslim. Dan itu sangat disayangkan. Apa yang salah? Yang salah bahwasanya belajar akidahnya tidak diiringi dengan belajar adab. Pertama. Kedua, tidak diiringi dengan belajar apa? Belajar kitab-kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat. Ya. Terutama belajar adab. Ya, makanya sambil belajar akidah, pelajari adab agar hati tidak menjadi keras kepada sama muslim. Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Subhanallah ya, barakallahu fiik. Maka ikhwati fillah, pelajarilah adab kepada sama muslim, adab kepada guru, adab kepada sama manusia. Ya, agar apa? Agar kita tetap kebenaran, tapi kita tidak menjadi orang yang keras hati. Ya, itu sebagaimana yang diwasiatkan juga oleh siapa? Oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Kenapa? Karena memang karena orang-orang yang hanya belajar manhaj saja, tidak mempelajari adab, itu akan dia main tabrak saja. Tidak hikmah di dalam berdakwah, tidak hikmah dalam bermuamalah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauhkan dari itu. Wallahu taala a'lam. Amin, amin. Barakallahu fiikum Ustaz. Insyaallah ini yang terakhir ya. Dari Ikhwan Muhammad Hanif. Bismillah Ustaz. Terdapat beberapa lafaz doa yang secara makna baik, tapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Apakah doa-doa tersebut boleh diamalkan Ustaz? Barakallahu fiikum. Tafadhol. Baik. Bismillah, dalam masalah doa ini kalau sepertinya ada lafaz doa yang semakna dengan itu dan ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah, maka tentu lebih baik berdoa dengan yang ada dalilnya dibandingkan dengan yang lafaznya baik tapi tanpa dalil. Ya, kenapa? Karena selain kita berdoa juga kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya kita ingin mendapatkan kebaikan, ya Allah berikanlah kebaikan dunia akhirat. Itu kan tidak ada lafadznya. Tapi kalau coba kita pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka itu lebih baik lagi. Itu yang pertama. Namun jika lafadz doanya itu memang tidak ada padanannya dalam hadis-hadis yang ma'sur dari Al-Quran atau As-Sunnah atau dari para sahabat ridwanullah alaihim, dan itu berhubungan dengan hajat kita, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Namun selama masih ada lafaz yang sepadan dari Al-Quran, Sunnah dan juga qaul sahabat, maka itu jauh lebih baik dilaksanakan. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dani hafizahullah taala. Alhamdulillah jamaah sekalian, telah selesai kajian kita di kajian hari Rabu, kajian Arba'in Nawawiyah. Insyaallah besok minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga Allah mudahkan. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat bisa kita amalkan dan kita dakwahkan semampu kita terutama kepada keluarga, dan kita amalkan juga. Jemaah sekalian, di berikut kami di kolom komentar kami lampirkan beberapa link untuk presensi kotak infak maupun kotak saran. Jemaah sekalian, kami sekaligus mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi maupun ketidaknyamanan yang terdapat pada majelis ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan menerima amal baik dari kita semua. Naam, demikian saja pengumuman dari kami dan kajian hari ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol jamaah sekalian untuk meninggalkan room.